Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kesia. Saya istri dari Pak Gembala KPI Agape Mauspati. Pagi ini saya mau bersaksi kebesarannya dari iman loah yang saya lakukan. Untuk iman loah ini sebetulnya saya bukan untuk pertama kali melakukannya. Kira-kira setahun yang lalu sebelum saya mengandung dan melahirkan Abram, saya sudah melakukan iman loah ini. Nah, saya ceritakan hari ini adalah kesaksian saya yang baru kemarin kami menerima jawaban dari Bapak Yahweh mengenai iman loah yang saya lakukan. Singkat cerita, kira-kira seminggu yang lalu, saya dengan kakak ipar saya, kakak dari suami saya, kita berbincang-bincang dari telepon. Betul. Dan kakak ipar saya ini memang sedang menantikan anaknya kedua. Usianya yang sudah 42 tahun dan anak pertamanya lahir secara sesar. Sementara anak yang kedua ini dia bilang dia rindu mau lahiran normal. Nah, kebetulan kan saya sudah mempraktekkan loah itu dan benar-benar saya terima jawabannya. Saya ajak kakak ipar saya ini berdoa loah, tapi saya tidak menyampaikan bahwa itu doa loah karena memang dia belum mengerti dan dari jauh di Sumatera ya. Jadi saya ngobrol sama dia dari telepon. Saya bilang seperti ini sama beliau. Eda rindu lahiran normal. Iya, dia bilang. Tapi melalui setiap masukan dan pernyataan yang dikatakan dokter bahwa dia sudah umur, perutnya ya, dinding perut dan dinding rahim yang sudah nipis dan riwayat lahiran sesar tidak memungkinkan untuk lahiran normal. Tapi saya bilang kalau Eda percaya Eda bisa lahiran normal, pasti normal. Karena Sarah pun dalam usianya di usia 99 tahun dia melahirkan normal kok, sudah tua, sudah keriput. Saya bilang begitu memang. Tapi dia wajar ya, manusiawi, dia bisa takut gitu, terus minta topangan doa. Lalu saya bilang seperti ini sama dia, Eda, ikutin doa saya ya, bilang seperti ini dan kali Eda berbicara terhadap dalam kandungan, bahkan amang, kalau kita orang Batak bilang suaminya kakak ipar itu amang, bau gitu. Berdoa yang sama kata-katanya supaya saya pun di sini berdoa yang sama. Saya bilang seperti itu. Bilang seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk lahiran anakku secara normal. Aku sehat pura, selamat ibu dan bayi. Itu terus berulang-ulang ya Eda. Biar saya mendoakan doa yang sama. Saya bilang pada saat itu tepat seminggu yang lalu. Nah, singkat cerita, telepon berakhir. Saya memang pada saat itu tidak langsung ya mencatat doa loah itu, karena memang itu sudah hari Jumat, kita itu sudah persiapan untuk sabat besok. Sementara abang ipar saya dengan kakak ipar itu ada perjalanan kunjungan dari Purwakarta menuju Mauspati. Kita mau ibadah sabat sama-sama pada saat itu gitu. Jadi saat mereka sampai, saya ceritakan memang ke abang ipar. Saya bilang, saya ajak Eda berdoa dengan iman lahiran normal. Lalu abang ipar saya bilang memang sama kakak ipar, ndak bisa dek, dia kan riwayatnya lahiran sesar, umurnya sudah tua, nggak mungkin untuk lahiran normal, katanya begitu. Akhirnya saya hanya diam, tapi dalam hati saya sudah seperti ini, Bapak Yahweh, saya beriman, Eda saya lahiran normal, tidak operasi, saya percaya itu. Memang saya tidak berpengalaman membagikan pengalaman kepada Eda saya itu.
Tapi saya percaya kau sanggup. Begitu saya bilang sama Bapak Yahweh di dalam hati saya. Saya tidak bilang sama siapapun, bahkan suami, bahwa saya itu sudah berdoa iman loah mengenai kelahiran, untuk kelahiran Eda saya ini. Singkat cerita, kemarin pagi saat kita ibadah setelah Sabat, pagi-pagi hari, suami dari Eda ini telepon, bilang kalau mereka sudah berada di bidan. Suaminya sudah menangis karena ada rasa takut gitu. Tapi saya bilang, Amang jangan sedih, percayalah pasti lahir normal. Saya bilang seperti itu. Nah, terus saya ingat bahwa saya belum menjalankan iman loah itu dengan menulis. Tapi pada saat kemarin pagi itu saya duduk diam, saya ambil posisi meditasi iman loah. Lalu saya bilang sama Bapak Yahweh, Bapak, hari ini Eda saya sudah tanda-tanda mau melahirkan. Saya belum pernah berdoa loah itu secara meditasi, tapi hari ini saya percaya Engkau Bapa Yahweh Tuhan yang hidup akan menjawab doa dan kerinduan kami. Saya seperti itu. Lalu saya meditasi sambil saya ngomong anak saya berdiam diri di hadirat Tuhan. Saya perkatakan iman loah saya, Bapa Yahweh terima kasih. Eda saya melahirkan normal, sehat sempurna, ibu dan bayi selamat. Demikian saya perkatakan dengan iman saya berulang-ulang sampai 55 kali, kali 5 per 5 menit sekali saya ulangi doa itu. Dan pada saat di hitungan ke-55, Tuhan membukakan sama saya penglihatan bahwa Eda saya itu berada di satu ruangan sendiri, menggendong bayinya sudah lahir gitu. Saya sempat berpikir, loh kok sendiri Tuhan? Kenapa tidak ada yang bantu gitu? Jadi dia lahir sendiri dalam penglihatan saya itu, menggendong bayi yang baru lahir. Lalu saya telepon setelah meditasi loah ini, saya telepon Eda saya dan suaminya. Belum lahir juga, malah dari bidan ditolak. Disuruh ke rumah sakit karena tidak ada tenaga untuk lahir normal, katanya begitu. Terus saya tetap perkatakan, Bapak Yahweh terima kasih. Eda saya melahirkan normal, sehat sempurna, ibu dan bayi selamat. Terus saya perkatakan, puji Tuhan, tepat jam 6.30 sore, saya kembali ditelepon sama suami Eda saya ini, dan dia berkata bahwa anaknya lahir normal, tanpa bantuan dokter sama sekali. Jadi ceritanya dia sudah dimasukkan ke ruang bedah. Jadi para dokter dan ahli medis dalam keadaan tidak ada di ruangan, mereka sedang persiapan di luar. Jadi ternyata penglihatan dia melahirkan sendiri itu memang benar. Dia di ruangan bedah dalam keadaan sendiri. Lahirlah bayi itu tanpa proses operasi sesar, tanpa jalan lahir normal yang berat. Anaknya keluar begitu saja lahir normal, lalu dia pangku sendiri di pangkuannya. Anak perempuan seperti imannya. Itulah Pak, kesaksian saya hari ini. Ya, luar biasa. Jadi tidak operasi kalau begitu ya? Iya Pak, di usia 42. Wow, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, itulah kesaksian yang indah bahwa hukum loa itu bisa dipergunakan untuk apa saja. Karena loa ini adalah merupakan hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Tidak harus itu menyangkut masalah materi, tidak harus. Ya, dia bisa dipergunakan untuk hikmat, kepandaian, bahkan untuk melahirkan juga bisa, untuk kesehatan juga bisa. Jadi hukum loa ini hukum yang sangat dahsyat bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mencoba hukum loa. Silahkan dicoba,
maka apapun yang menjadi keinginan saudara pasti akan terwujud, karena ini adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Saya ucapkan selamat juga untuk kakaknya Kesia ya, kakak ya. Selamat. Kakak ipar. Kakak ipar ya. Oke, saya ucapkan selamat, Bapak Yahweh memberkati. Dan saya menghimbau kepada saudara sekalian yang belum pernah mencoba hukum Loa, silakan dicoba. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati.